Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Hari ini kita mau melanjutkan ya sesi product knowledge yang sudah dimulai dari tadi pagi. Sekarang masuk segmen siang ya, atau bisa disebut segmen 2. Di sesi kedua ini kita mau bicara tentang kesehatan. Dari mana saja yang sudah hadir? Ya, yang sudah hadir dari mana saja ini ya? Dari Majalaya ya. Yayat Rahmat sudah hadir. Dari Pati yang pertama kali komentar ya, Pak Arlan dari Pati. Kemudian Sulianti dari Jogja juga hadir. Dari Pamekasan Pak Herman juga hadir. Kemudian Coach Amin dari Garut juga hadir. Dan juga ada dari Palembang ini Yainun Faiza Surade dari Surade ya, Mahfudz ya dari Surade. Kemudian Bekasi ya, Romlah ya. Kemudian Asgar, Sarip Asgar Tim dari Garut. Ujang dari Batam, Fauzi dari Lubuk Linggau, Sinaga dari Lampung Tengah, dan masih banyak yang lainnya ya. Muhammad Soleh dari Pamekasan juga. Oke, selamat bergabung Bapak Ibu. Acara akan segera kita mulai. Sudah ada bersama kita Ustadz Anton Slamet yang akan membersamai kita, yang akan memandu kita untuk belajar seputar kesehatan. Assalamualaikum Ustadz Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten, Alhamdulillah bisa bergabung Semoga lagi. sehat selalu Ustadz. Kita mau Amin, bicara amin. tentang kesehatan lagi nih. Sekarang kalau di Bandung itu, kalau saya ingat kemarin ya, itu dari pagi sampai malam kayaknya hujan. Bahkan ini juga hari ini masih hujan, masih mendungnya masih gerimis, hujan begitu. Nah, ini kan kondisi kesehatan ini harus dijaga selalu ya Ustadz ya. Ya, betul-betul. Makanya Ada kita, pandemi baru gitu ya. iya, supaya jangan sampai nanti malah drop gitu ya. Kena angin malam ya. Pulang kerja malam-malam kena angin malam gitu kan. Nah, nanti mungkin bisa diberikan tips seputar kalau malam itu bagaimana ya. Bener nggak angin malam itu bikin sakit gitu kan. Kadang-kadang saya juga kan nggak tahu ya. Ada istilah angin malam gitu kan. Kemudian apa emang bedanya angin malam sama angin siang gitu kan. Terus kenapa dia bisa bikin sakit gitu kan. Kemudian oh, kena gerimis. Nah, ini juga kena gerimis. Katanya kalau kena gerimis ke kepala, kepalanya jadi pusing. Makanya ada yang nutup pakai plastik ya kepalanya gitu kan. Atau ada anak kecil hujan-hujanan tapi kepalanya tetap ditutup pakai plastik. Nah itu kan dari orang tua itu suka diajarkan pakai itu biar nggak pusing dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita ini nggak ngerti logika kesehatannya karena nggak ngerti ilmunya. Nah, nanti juga mungkin Ustadz Anton bisa menyampaikan terkait dengan situasi terkini, terkait dengan cuaca saat ini, terkait dengan tadi beberapa apa ya aturan-aturan di masyarakat yang sudah beredar. Benar nggak sih memang sesuai kesehatan itu seperti itu dan sebenarnya itu seperti apa sih penjelasan kesehatan ini? Nah, Ustadz Anton nanti akan membantu menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan tanya jawabnya ditunda dulu, jangan sekarang tanya jawabnya, nanti setelah berakhir baru tanya jawab. Karena kalau tanya jawabnya sekarang nanti nggak akan terjawab ya. Jadi kita simak dulu penjelasan Ustadz Anton mungkin nggak lama, mungkin cuma 10 menit ya. Penjelasan dasarnya 15 menit tapi tanya jawabnya nanti bisa panjang. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT yang telah memberikan nikmat rahmat yang pada siang hari ini bisa bergabung kembali dalam Zoom meeting tentang materi kesehatan bersama dengan produk kesehatan Bimax, bisa ditambah dengan Body Moon karena dua produk ini merupakan adalah formula dari saya. Sesungguhnya mitra PTBS yang berbahagia, tubuh kita ini kenapa rentan dengan adanya sakit terhadap perubahan cuaca atau perubahan suhu? Karena memang sesungguhnya komponen tubuh kita ini tergabung daripada unsur yin dan unsur yang, unsur dingin dan unsur panas. Di mana unsur dingin dan unsur panas di sini memang bergabung dalam tubuh kita. Siapa yang bisa menyeimbangkan unsur dingin dan unsur panas di sini, maka dia akan mendapatkan yang namanya vitalitas tubuh yang baik. Tetapi pada saat kemudian unsur yang lebih banyak atau unsur yin lebih banyak, maka tubuh menjadi tidak seimbang sehingga menjadikan efek sakit. Bisa sakitnya karena faktor demam, ya bisa demam tinggi panas, atau bahkan bisa menjadikan kelumpuhan karena faktor kedinginan yang berlebihan.
Nah, kalau kita lihat lagi dari unsur yin dan unsur yang tadi, unsur panas dan unsur dingin tadi, terbagi lagi menjadi unsur komponen-komponen lain, yaitu adalah di mana unsur panas ini terbagi menjadi dua, ya, menjadi dua unsur. Yang pertama adalah unsur panas, unsur api dan unsur angin. Ya, api dan angin ini terletak pada unsur panas karena letaknya ada di atas. Ya, di mana unsur api itu letaknya organnya ada di atas diafragma. Dikatakan api karena dia mengelola oksigen. Oksigen berfungsi untuk oksidasi, menghasilkan panas dalam tubuh kita. Tiga organ yang mengelola oksigen dalam tubuh kita adalah otak, jantung, dan paru-paru. Maka ini dikatakan sebagai organ api. Dia termasuk unsur panas, dia mengelola oksigen, sehingga menghasilkan panas dalam tubuh kita. Seluruh tubuh kita ini sehat, tetapi pada saat otak tidak teraliri oksigen, maka kita akan mendapatkan kelumpuhan, sehingga ada orang yang mengalami kematian batang otak, orangnya meninggal, tapi tubuhnya masih hidup. Ada juga seperti itu, karena otak tidak dialiri dengan oksigen. Ada juga orang yang seluruh tubuhnya bagus, tetapi dia tidak teraliri oksigen dalam paru-parunya, maka dia akan bisa mengakibatkan kematian juga, termasuk juga masalah jantung, ya, dia juga tidak akan bisa melakukan sebuah operasionalnya apabila kekurangan oksigen. Jadi yang pertama adalah unsur panas tergolong daripada organ api, yaitu adalah organ yang mengatur oksigen, yaitu adalah paru-paru, jantung, otak, letaknya di atas diafragma. Ya, paling gampangnya begitu. Gangguan-gangguan organ api biasanya adalah kalau otak biasanya pusing, kehilangan konsentrasi, fokus, ya. Kemudian kalau untuk paru-paru sesak nafas, berlendir, adanya riak. Kemudian kalau masalah jantung adanya sesak nafas atau jantung berdegup dengan kencang, ini ada masalah-masalah pada organ api. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa saya ada gangguan-gangguan pada sakit kepala, sesak nafas, atau jantung serasa diremas, maka ini kita golongkan sebagai gangguan organ api. Kemudian unsur panas yang kedua yaitu adalah meliputi organ angin, di mana organ angin itu adalah yang mencakupi saluran pencernaan, mulai dari lambung, kemudian usus 12 jari, kemudian ada masalah liver, masalah usus halus, ya. Ini adalah merupakan gangguan-gangguan organ angin, pankreas, ya, empedu, kemudian ada namanya limpa. Ini adalah merupakan masalah-masalah gangguan organ-organ angin, di mana organ angin di sini akan sensitif pada saat seseorang itu melakukan aktivitas yang tidak teratur, makan cuma sekenanya, jamnya, waktunya bebas semaunya gitu ya. Nah, pada saat sarapan paginya kesiangan, makan siang terlewatkan, makan malamnya diganti tengah malam. Mungkin aktivitas makannya tapi komoditas makannya tidak teratur, maka organ-organ angin ini akan menjadikan ketidakseimbangan. Munculnya penyakit MAH, munculnya penyakit tipes, munculnya penyakit liver, munculnya penyakit diabetes, ini disebabkan karena ketidakteraturan kita dalam mengatur waktu makan. Dalam kondisi seperti ini, disarankan untuk mitra PTBS yang lainnya untuk bisa mendapatkan kesehatan organ angin, maka perlu untuk kita ini mengatur aktivitas makan dengan teratur, ya. Kita sering menyebutkan pola makan 7-1-7, ini berlaku untuk waktu Indonesia ya, di mana sarapan pagi itu seharusnya sebelum jam 7 adalah untuk bisa membuat efektivitas makanan tadi terolah dengan baik. Makan siang kurang lebih adalah jam 12 sampai dengan maksimal jam 1, atau biasanya kalau ada karyawan itu ada jam makan siang gitu ya, maksimal jam 1. Makan malam itu sebagaimana dengan kita berbuka puasa Ramadan, yaitu adalah setelah sholat maghrib sampai menjelang isya, ya, sehingga ini kita katakan sebagai mudahnya pola makan 7-1-7. Orang yang menjaga pola makan 7-1-7 di sini, maka sampai kapanpun, insya Allah tubuh kita akan terhindar daripada gangguan-gangguan masalah organ angin, baik itu yang masalah lambung, masalah tipes, masalah batu empedu, masalah liver yang bengkak atau liver yang mengkerut, atau masalah pankreas, gula darah. Ini insya Allah akan kita terlindungi karena kita sudah membiasakan disiplin tertib waktu makan. Sebagaimana dengan kita ini
akan mendapatkan ruh spiritual yang mantap tatkala kita itu menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sama dengan ada aktivitas kita makan, kalau kita bisa menjaga makan tepat pada waktunya dan tidak makan di luar waktu makan. Contohnya jam 10 saya tidak akan makan karena belum waktunya makan. Jam 3 sore saya tidak akan makan besar karena belum waktunya makan. Bahkan yang paling parah lagi adalah setelah jam 8 malam, kita tidak lagi boleh makan lagi besar. Kita tidak boleh makan besar lagi. Kalau kita masih membiasakan atau masih membebaskan, wah jam 9 masih makan besar, masih makan berat, maka kita akan terancam dengan adanya gangguan-gangguan organ angin. Yang ketiga adalah unsur dingin. Unsur dingin terbagi menjadi 2 organ. Yang pertama adalah unsur air, dan yang keempat adalah yang ketiga adalah unsur air, yang keempat adalah unsur tanah. Unsur air di sini berhubungan dengan masalah aktivitas kita membuang air kecil dan membuang air besar. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan saya susah buang air kecil, saya susah buang air besar, saya ada batu ginjal, saya ada wasir, saya ada sembelit BAB-nya 3-4 hari sekali. Yang namanya buang air ini berhubungan dengan masalah aktivitas minum air putih kita. Kalau kita mengkonsumsikan atau meminumkan air putih sesuai dengan kebutuhan berat badan kita, maka insya Allah tidak akan pernah mengalami gangguan masalah buang air kecil dan buang air besar. Tidak pernah ada masalah gangguan wasir, tidak pernah ada masalah gangguan batu ginjal, bahkan sampai ada gangguan gagal ginjal. Ya, jadi yang kita hitung adalah cairan minuman air putih, bukan kemudian saya minum sudah 2 liter, 3 liter sehari. Tapi yang kita minum adalah soda, yang kita minum adalah teh, yang kita minum adalah es campur. Minuman-minuman berasa semuanya. Minuman-minuman yang ada rasanya semuanya, yang ada warnanya semuanya. Maka minuman yang berasa-rasa, minuman yang berwarna-warna, ini kalau dalam tubuh kita masih kita golongkan sebagai makanan cair. Dia akan dihentikan di lambung, dia akan dipisah tentang unsur-unsurnya, dipisah dengan partikel-partikel makanan di dalamnya, kemudian setelah jadi air putih baru dikirim di ginjal. Maka sangatlah berat sekali tatkala kita ini masih membiasakan makan di restoran, makan di warung, ya yang kita makan nasi opor, nasi padang, minumnya masih es teh, minumnya masih es campur, minumnya masih minuman-minuman yang berasa manis. Maka ini sama sekali kita tidak pernah melakukan aktivitas minum. Mulailah untuk sekarang, setiap kali kita selesai makan, mencoba untuk beralih meminumkan air putih. Supaya apa? Kolesterol yang kita makan, lemak yang kita makan, gula yang kita makan akan turun dengan sendirinya tatkala kita mencukupkan minum air putih setiap kali setelah makan. Kemudian jarak antara makan pagi dengan makan siang kita perbanyak minum air putihnya, ya. Berapa banyak kebutuhan air putih dalam sehari untuk tubuh kita sesuai dengan berat badan, di mana setiap 25 kg berat badan membutuhkan 1 liter air putih. Sehingga kalau berat badannya 50 kilo, kita harus menghabiskan 2 liter sehari. 75 kilo harus menghabiskan 3 liter sehari. Ini adalah merupakan kebutuhan yang sesuai dengan berat badan tubuh kita. Ya, jadi tidak ada yang namanya ukuran dewasa 18 atau 12 belas. Kalau dewasa usianya tetapi ukurannya badan kecil, maka disesuaikan dengan berat badannya. Ini adalah masalah unsur air, sehingga tidak ada masalah gangguan-gangguan pembuangan, masalah buang air kecil, buang air besar, ada masalah gangguan batu ginjal, masalah gagal ginjal, atau masalah sembelit, masalah daripada wasir, tatkala kita mencoba minum air putih. Yang keempat, unsur dingin yang terbagi pada organ tanah. Ya, organ tanah ini adalah berhubungan masalah casing, ya, casing tubuh kita, yaitu adalah rambut, bibir, wajah, kulit, ya, semuanya kulit ini. Contohnya misalnya ada orang mempunyai borok tidak sembuh-sembuh, ya, bahkan malah mungkin menjalar, malah mungkin melebar dan sebagainya. Ini kita katakan sebagai autoimun, karena imunitas tubuh kita yang membungkus tubuh kita sedang mengalami gangguan. Munculnya bintik-bintik gatal, munculnya nanah-nanah pada kulit kita, ini menunjukkan adanya gangguan autoimun, gangguan unsur tanah. Ya, darah kita tercemar dengan adanya gangguan masalah toksik, atau mungkin ada masalah jamur, ada masalah bakteri, bahkan sampai ke arah masalah virus. Termasuk orang yang mempunyai masalah gangguan diabetes, ya, di mana diabetes ini tatkala organ anginnya banyak makan tidak pada waktunya, sehingga darahnya menjadi kental, efeknya kemudian merusak casing tubuh kita,
hanya menjadikan ada namanya efek gangren, ya, ada namanya luka borok akibat diabetes. Biasanya susah sembuh, bahkan sampai kemudian harus diamputasi. Ini disebabkan karena masalah unsur tanah yang tidak kuat. Nah, sekarang bagaimana cara menguatkan tadi organ api, organ angin, organ air, dan organ tanah? Organ api ini bisa kuat, jantung, paru-paru, otak kita bisa kuat, tatkala kita mengkonsumsikan makanan-makanan yang mempunyai rasa pedas, ya, rasa pedas. Dalam bumbu masak kita ada namanya merica atau lada, ada namanya jahe, ada namanya habatus sauda. Alhamdulillah di dalam Bimax ini ada produk, ada kandungan cabai Jawa, ada kandungan daripada habatus sauda, ya. Di sini ada lada juga di sini. Maka untuk mengkonsumsikan Bimax, ya, bisa menghasilkan yang namanya pusing kepala, sesak nafas, jantung berdebar, bisa segera untuk sembuh, ya, maka kita bisa mengambil manfaat daripada cabai Jawa, lada, dan habatus sauda dengan cara metode dibuka kapsulnya, ya, kemudian diletakkan di mulut, ya, kemudian diemut gitu, atau istilahnya dipuyer. Jadi ada orang yang sakit gigi, sakit kepala, sesak nafas. Dengan dibuka saja kapsulnya, dia imut 2 menit begitu insya Allah. Kemudian minumkan air putih hangat, insya Allah dalam beberapa menit saja sakit kepala, jantung berdebar kencang, sesak nafas akan reda perlahan-lahan. Ya, ini adalah unsur atau kandungan herbal di dalam Bimek yang bermanfaat untuk menguatkan organ api. Lalu untuk menguatkan organ angin, bagaimana supaya kita tidak mudah masalah gangguan angin, tidak mudah masalah masuk angin, ya, tidak mudah masalah kena gangguan asam lambung yang sering-sering terjadi pada rakyat Indonesia, ya, atau masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah dengan menggunakan ada kandungan di sini gamat yang bersifat atau rasanya asin, ditambah lagi ada andrograpis yang rasanya pahit. Ya. Pahit dengan asin ini akan segera untuk menghilangkan angin yang tidak seimbang dalam tubuh kita. Kembung, mual, tidak doyan makan, atau bahkan lemes, gak punya tenaga, tidak bisa bergerak, ini akan bisa kita bisa tangani dengan mengkonsumsikan herbal yang berasa asin dan pahit. Apalagi bisa juga ditambahkan dengan menggunakan kopi. Kopi hitam adalah kopi yang rasa pahit original asli, ya. Maka ditambahkan dengan Bimax nih, 1 kapsul tanpa menggunakan gula. Ini akan cepat sekali untuk tubuh kita bisa bergerak lebih kuat, bisa bergerak lebih bertenaga, karena kita akan bisa segera menyeimbangkan unsur angin dalam tubuh kita. Lalu bagaimana dengan adanya kandungan Bimax untuk menguatkan organ air? Organ air membutuhkan herbal yang bersifat diuretik, yang bersifat untuk pencahar, yang bersifat untuk bisa melancarkan buang air kecil dan buang air besar. Alhamdulillah di dalam Bimax di sini kita tambahkan yang namanya purwaceng. Purwaceng merupakan herbal yang bisa untuk melancarkan air seni, melancarkan buang air besar. Ada juga daun sirih di dalam Bimax, ya. Nah, saya sarankan untuk orang mempunyai masalah gangguan susah buang air kecil, susah buang air besar, termasuk pasien yang gagal ginjal pun bisa mengkonsumsikan jus buah yang aman dikonsumsikan oleh orang yang gagal ginjal, ditambahkan dengan Bimax, dimixingkan sekalian, di blender sekalian, gitu kan. Contohnya untuk buah yang aman untuk orang pasien gagal ginjal adalah buah yang banyak air, kecuali jeruk, ya. Contohnya adalah melon, semangka, pepaya. Ini aman untuk pasien gagal ginjal. Tambahkan Bimax 1 kapsul, diblenderkan, diminumkan, ya. Jadi jus buah ini akan bisa membantu tentang penguatan atau pengobatan organ air. Bisa ditambahkan dengan Bimax atau Bimaxnya ditelan, diminumkan bersama dengan jus buah, boleh. Ini akan bisa mendukung penguatan organ air. Sementara untuk orang mempunyai masalah organ tanah, ya, penguatan atau kelemahan organ tanah, tadi saya katakan adanya ketumbi dalam rambut kita atau kulit kepala kita, adanya jerawat pada wajah kita, adanya luka, borok, gatal pada kulit kita, menunjukkan adanya kelemahan organ tanah. Maka organ tanah itu membutuhkan rasa yang asam dengan berbagai macam makanan yang mengandung minyak. Contohnya Ecovico, contohnya adalah minyak zaitun, ya.
kemudian yang berasa asam, contohnya LVN kolagen, ya. Atau mungkin kalau asam di pasaran bisa juga dengan menggunakan cuka apel, bisa juga dengan menggunakan buah-buah yang rasanya asam, lemon, jeruk nipis, ya. Ditambahkan dengan Bimex. Makanya biasanya kalau ada orang yang punya masalah-masalah organ tanah, di mana ada masalah kulit yang jebol, kulit yang luka, yang koreng, maka kita sarankan dengan meminumkan Bimex dengan metode infus, ya, diinfuskan, direndam semalaman, pakai air minum, setelah semalaman kita pisahkan airnya, ampasnya kita tinggalkan, jadi hanya meminumkan air rendaman Bimex tanpa ampas. Ini adalah infus yang akan bisa segera mengobati masalah-masalah organ-organ tanah kita. Ampas Bimexnya bisa kita gunakan untuk membaluri luka-luka yang susah sembuh. Ya, apalagi tambah dengan terigu protein tinggi merek Cakra, balurkan pada luka, bahkan ada luka diabetes yang menganga, ya kita berikan yang namanya tambahan terigu dan ampas bimek, kita oleskan, ini cepat mengering, ya hari pertama, hari kedua, alhamdulillah hari kelima sudah menutup. Ini adalah merupakan kinerja daripada produk Bimex, kenapa dia bisa mengobati organ api, organ angin, organ air, dan organ tanah, karena di dalam Bimex ini mengandung keempat kandungan herbal yang bisa mendukung kekuatan empat organ tadi. Organ apinya ada kandungan lada hitam, ada kandungan daripada cabai Jawa, kemudian ada kandungan apa sauda juga. Kemudian untuk organ angin ada kandungan gamat yang bersifat asin, yang berasa asin, dan ada kandungan andrografis yang berasa pahit. Untuk organ air kita berikan yang namanya perwaceng dan daun sendok. Untuk organ tanahnya ada rosella dan pasak bumi. Ya, sehingga satu produk Bimex di sini bisa diminumkan, ya. Kalau diminumkan untuk orang yang punya keseimbangan yang baik, orang yang sehat meminumkan Bimex, terutama pada saat malam hari sebelum tidur, maka dia bisa mendapatkan recovery setiap bangun tidur, selalu mendapatkan efek kesehatan. Tetapi untuk orang yang sedang sakit bisa diminumkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah sakitnya organ api, apakah sakitnya organ angin, apakah sakitnya organ air, apakah sakitnya organ tanah. Maka kita menggunakan 4 cara peminuman herba Bimex. Yang pertama adalah tadi dipuyer untuk masalah organ api, kemudian diseduh dengan sedikit air atau dicampurkan dengan kopi untuk masalah organ angin, diminumkan langsung bersama dengan jus buah atau dicampurkan dengan jus buah, ya itu adalah untuk mengobati organ air, ya kemudian diinfuskan, ditambahkan dengan LVN kolagen untuk mengobati masalah organ tanah. Insya Allah, ya dengan adanya istiqomah kita mengobati penyakit dengan menggunakan produk Bimex, ditambahkan dengan tadi ada tambahan misalnya untuk organ api bisa ditambahkan dengan Hapspro, ya kemudian untuk masalah organ tanah bisa ditambahkan dengan LVN kolagen, kemudian untuk masalah asam lambung bisa ditambahkan dengan Evitgo, ya macam-macam di situ. Maka insya Allah kita bisa menangani pasien dengan sangat cepat karena kita mendapatkan metode yang tepat untuk mengobati pasien. Nah, insya Allah itu adalah merupakan materi belajar kita, bahwasanya komponen tubuh kita terbagi menjadi dua unsur, panas dan dingin, di mana unsur panas terbagi menjadi dua organ, organ api dan organ angin. Unsur dingin terbagi menjadi dua organ air dan organ tanah. Dan cara peminuman Bimex sesuai dengan kebutuhan daripada organ tadi, dengan metode puyer, sirup, kapsul, ataupun dengan menggunakan infus. Insya Allah itu adalah materi yang saya sampaikan. Kemungkinan saya kembali kepada Kapten untuk dilanjutkan para mitra PT PES untuk konsultasi berbagai macam penyakit dengan menggunakan produk Bimex. Saya kembali kepada Kapten, silakan Kapten. Siap, Ustadz Anton. Bentar ya. Oke, kita coba langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan seputar kesehatan bisa di chat langsung ya di kolom chat. Nah, supaya bisa dibantu konsultasinya. Dan jangan lupa, nah ketika Anda bertanya, Anda juga catat ya, jangan lupa dicatat. Jadi nanti kalau Ustadz Anton udah jawab, nanti jangan lupa dicatat. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, ya pengen tahu atau pengen baca-baca, pengen mempelajari seputar herbal,
Bimax dan Bodymune dan juga herbal-herbal PTBase gitu ya. Tadi teman-teman bisa lihat di websitenya herbatreatment.com. Nah, oke, sekarang udah ada pertanyaan nih. Dari Ninah Tuti, saya sakit kepala yang sangat berat. Jadi sakit kepala yang sangat berat. Jadi nggak tahu ya, ini sakit kepalanya sambil bongkok besi. Ya. Sakit kepala yang sangat berat nih Ustaz Anton ya. Yang kedua dari Adi Wirawan, untuk sakit jantungnya gimana ya Pak? Nah, untuk sakit jantung, oke itu dulu Ustaz, silakan. Ya. Sakit kepala ini berhubungan dengan masalah kekentalan darah ya. Jadi harus perbanyak minum air putih dan disarankan air putih hangat boleh ditambahkan dengan jeruk nipis. Jadi air putih hangat tambah jeruk nipis untuk diperbanyak meminumkan sepanjang hari. Untuk penanganan masalah sakit kepala, kita bisa menggunakan Bimax yang kita buka di mulut ya, dipuyerkan. Diemut 2 menit, nggak usah dirasain, didiam aja di mulut, dibuka di mood 2 menit ya, setelah itu baru kita minumkan air putih hangat, apalagi ditambah dengan jeruk nipis nih, dia akan bisa segera untuk mendorong sakit kepala itu bisa segera reda ya. Kemudian bisa diulang setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, dan pastikan orang yang sakit kepala ini biasanya juga karena masalah faktor sering terlambat makan, maka pastikan untuk makan tepat pada waktunya dan banyak minum air putih. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah apa, Cap? Lupa saya. Yang kedua itu tadi untuk jantung. Jantung, ya. Ya, kalau jantung ini masalahnya ada komplikasi, yaitu pembuluh darah dan masalah organ jantung itu sendiri. Maka kita bisa sinergikan antara herbal Bimax dengan metode puyer. Dipuyerkan di mulut, satu kapsul dibuka, di mood 2 menit ya, atau 2 kapsul boleh kalau badannya besar, di mood 2 menit, kemudian diminumkan air putih hangat, dan kemudian lanjutkan dengan aktivitas makan. Jadi meminumkan puyer Bimax setiap kali sebelum makan pagi, makan siang, makan malam, dan setiap kali setelah makan disinergikan dengan herba Ecovico. Kalau tidak ada Ecovico bisa menggunakan minyak zaitun. Jadi diminumkan langsung saja Ecovico setiap kali setelah makan pagi, siang, malam. Ada 2 organ yang kita obatin. Yang pertama adalah organ jantung dan yang kedua adalah masalah pembuluh darah. Biasanya pembuluh darahnya akan ada sumbatan ya, kerak dalam jantungnya dibersihkan dengan Ecovico, kemudian jantungnya dikuatkan dengan menggunakan Bimax metode puyer. Malam hari sebelum tidur malam, kalau misalnya susah tidur malam, bisa meminumkan Evitgo dengan seduh air putih hangat. Begitu, Cap? Oke, jangan lupa dicatat ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini pertanyaan berikutnya. Nah, terkait dari kopi dicampur dengan Bimax. Ini dari Pak Rocky. Bolehkah kopi dicampur dengan Bimax, Ustadz? Dan mungkin ada nggak manfaatnya? Tadi kan disinggung juga tentang kopi, Ustadz ya. Ya, jadi kopi hitam ini mengandung tinggi antioksidan. Dia akan mencegah inflamasi atau inflam ya, adanya peradangan-peradangan organ dalam, baik organ empedu, organ liver, usus buntu, bahkan ada organ usus ya. Dia kalau meminumkan kopi hitam rutin tanpa menggunakan gula, dia akan mencegah peradangan-peradangan organ saluran pencernaan. Kemudian apakah bisa tambah dengan Bimax? Boleh ya, mencampurkan kopi hitam tanpa gula ditambah dengan Bimax, ini akan bisa meningkatkan vitalitas power ya, karena kafein ini sebagaimana dengan perangsang ya, perangsang tubuh seseorang sehingga bisa mempunyai tenaga berlebih. Makanya ada yang mengatakan setelah minum kopi bisa melean gitu kan. Sebenarnya bukan untuk tidak bisa tidur ya, tapi bisa menambah tenaga. Kalau kita mau tidur malam minum kopi pun sebenarnya bisa aja, minum kopi kemudian tidur bisa aja. Efeknya adalah relaksasi. Jadi boleh menambahkan kopi pada Bimax ya. Jadi Bimax ini bisa dicampurkan pada jus buah untuk mengobati organ air, bisa ditambahkan ke dalam kopi untuk masalah pencernaan ya. Tetapi tidak bisa dicampurkan pada air kelapa karena sifatnya menetralkan dan tidak bisa dicampurkan dalam susu. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang memberikan Bimax kepada anak-anak, tidak boleh dicampurkan pada susu. Karena susu ini akan bersifat mengemulsi, membungkus manfaat obat. Ya, jadi boleh meminumkan kopi ditambahkan dengan Bimax, minumnya bisa sarapan dan bisa waktu sore asar ya, di waktu-waktu
sepanjang siang. Begitu kan, insya Allah. Oke, selanjutnya ini herbal yang cocok untuk ibu hamil dari Pak Nasiful. Ya, ini mungkin bisa dicatat untuk mitra PTBS yang lainnya. Ibu hamil ini terbagi menjadi 3 semester, ya. Trimester pertama, 3 bulan yang pertama, kandungan 0 sampai 3 bulan. Ini sangat penting sekali untuk mencegah bayi menjadi idiot, mencegah bayi menjadi apa namanya semacam autis dan sebagainya ya. Karena usia 0 sampai 3 bulan itu adalah untuk pembentukan otak janin. Ya, hindarkan mengkonsumsi makanan ikan laut yang ada di pesisir. Contohnya kepiting, kerang, ini akan bisa berpotensi logam beratnya banyak. Ya, lebih disarankan mengkonsumsikan ikan air tawar atau ikan laut dalam, contohnya yang ikan besar-besar. Ya, jadi untuk kondisi 0 sampai 3 bulan disarankan meminumkan Bimax, kebutuhannya cukup 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Boleh mensinergikan untuk pagi minumkan dengan Elvian Collagen, yang malam hari boleh diminumkan dengan Evitgo, tetapi dipisah jaraknya ya. Evitgo setelah makan malam, mau tidur malam meminumkan Bimax. Jadi setelah makan malam Evitgo, mau tidur malam minum Bimax. Boleh untuk tambahan nutrisi ibu hamil. Trimester yang kedua, kandungan 4 sampai dengan 6 bulan, ini adalah pembentukan tulang. Ya, pembentukan tulang bayi supaya bayi tidak mudah patah tulang, tidak mudah mengalami gangguan tulang, maka mengkonsumsikan Bimax-nya ditambahkan. Pagi 2 kapsul, malam 2 kapsul. Nah, ini boleh kalau untuk yang malam hari disinergikan juga dengan menggunakan Evitgo, atau boleh juga ditambahkan dengan menggunakan Elvian Kalsi. Boleh, karena adalah kandungan 4 sampai 6 bulan ini membutuhkan manfaat atau membutuhkan asupan kalsium. Banyak-banyak mengkonsumsikan makanan yang mengandung seledri. Jadi masak sayurnya banyakin seledrinya. Ini bagus untuk pembentukan tulang janin. Yang ketiga adalah trimester ketiga, kandungan 7 bulan sampai melahirkan. Ini adalah pembentukan sistem imunitas tubuh anak. Jangan sampai bayi lahir dalam bentuk normal, tetapi kemudian beberapa hari, beberapa bulan, si bayi gampang sakit. Karena sistem imunitas tubuhnya tidak dibangunkan pada saat kandungan 7 hingga 9 bulan. Ya. Nah, kandungan 7 sampai 9 bulan disarankan, ya, menurut hadis Nabi, adalah atau bahkan disarankan untuk oleh Imam Syafi'i, ibu hamil masuk kandungan 7 bulan disarankan meminumkan habatus sauda. Nah, sehingga kalau untuk formulanya pagi meminumkan Bimax 2 kapsul, sore meminumkan Habspro 2 kapsul, malam hari meminumkan Bimax 2 kapsul. Boleh ditambahkan dengan nutrisi pagi Elvian Collagen, malamnya boleh ditambahkan dengan Evitgo. Dan ini sampai diminumkan hingga menyusui. Ya, jadi pagi Bimax 2 kapsul, sore Habspro 2 kapsul, malam Bimax 2 kapsul. Ya, tambahkan dengan minum Evitgo setiap kali setelah makan malam. Insya Allah bayi kita akan cepat tumbuh besar, tulangnya kuat, imunitasnya komplit, kuat, kemudian tidak terganggu atau tidak terjadi yang namanya gangguan masalah otak, baik itu autis, idiot, Down syndrome, dan sebagainya, karena di kandungan 0 sampai 3 bulan sudah kita lindungi dengan mengkonsumsikan Bimax pagi hari, malam Bimax lagi 1 kapsul, pagi 1 kapsul. Jadi jangan sampai mengobatin anak yang Down syndrome itu setelah lahir. Ini akan berat sekali dalam membuat bayi atau janin itu menjadi normal ya. Lebih baik pada saat 0 kandungan sudah mengkonsumsikan Bimax. Begitu, Kapten. Ustadz boleh dibantu sambil dibaca ya di komentar ya. Saya sambil ada tamu. Oke. Nah, ini saraf kejepit ya, kalau tadi saya baca sekilas. Saraf kejepit ini biasanya adalah terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsikan makanan lewat daripada jam malam. Ya. Orang biasa makan malam di atas jam 9, jam 10 malam. Sehingga apa yang dia makan tidak terolah oleh enzim tubuh kita, sehingga dia mandek, berhenti pada usus besar. Ya, kemudian lama-kelamaan usus besar kita akan semakin membengkak, mendorong daripada tulang belakang kita, entah ke kanan atau ke kiri atau ke belakang, sehingga menjadikan efek kelumpuhan atau susah untuk melakukan pergerakan.
Nah, salah satunya untuk mengembalikan bentuk dari tulang belakang kita harus mengembalikan bentuk usus besarnya. Ya, nah, ini adalah masalah gangguan air. Saya sarankan ya, saya analisakannya. Itu adalah masalah tulang dan masalah usus besar. Maka cara penanganannya adalah pagi hari kita meminumkan Bimax 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan atau sarapan paginya tidak mengkonsumsikan masakan. Hanya meminumkan jus buah yang banyak air. Contohnya melon, semangka, tomat, ya, belimbing, nanas, jeruk. Ditambahkan dicampurkan LVN kolagen, ya, untuk bisa memecah konsentrasi massa atau volume daripada usus besar ini supaya segera terbuang. Kalau misalnya meminumkan jus buah ditambahkan LVN kolagen tadi masih belum kenyang untuk sarapan pagi, boleh dilanjutkan ngemil buah yang bisa mengenyangkan, contohnya pisang, alpukat, kurma, pepaya, boleh untuk kita menambahkan untuk mengemil buah. Yang penting pagi hari untuk orang yang punya saraf kejepit tidak mengkonsumsikan makanan yang dimasak. Kemudian setiap kali setelah makan pagi, siang, dan malam, meminumkan Ecoviko, baik untuk pelumasan masalah usus besar kita. Kemudian duha dan asar disarankan meminumkan kopi hitam ditambahkan Bimax. Sudah saya bahas tadi, mengkonsumsikan kopi hitam ditambah dengan Bimax akan mengoptimalkan kinerja sistem pencernaan kita. Malam hari sebelum tidur malam, kita bisa meminumkan Bimax lagi 2 kapsul untuk menjelang tidur malam, ya. Lanjutkan dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat supaya kita bisa mendapatkan tidur malam yang berkualitas. Itu adalah untuk masalah saraf kejepit. Untuk yang lainnya, yang nanti kalau yang tidak terpilih bisa dijabrikan atau boleh ditanyakan di grup Bimax, ya. Ini saya badannya suka lemes tiba-tiba seperti belum makan 2 hari, padahal makan saya cukup bergizi, ya. Nah, ini tentang masalah sudah makan tetapi badan tetap lemes. Jadi ada masalah sistem pencernaan yang tidak baik. Disarankan, ya, setiap kali setelah sarapan pagi, ya, minum air putih, kemudian menjelang untuk aktivitas kita bisa meminumkan kopi hitam ditambah dengan Bimax 1 kapsul. Ada juga yang menambahkan 2 kapsul sesuai selera. Yang penting tidak boleh menggunakan gula, ya. Kalau kita menambahkan gula pada kopi, maka ini akan bersifat racun untuk lambung kita. Sehingga ada yang mengatakan, saya punya sakit mah, punya sakit lambung, nggak bisa minum kopi. Yang masalahnya bukan masalah kopinya, tetapi kopi yang ditambah dengan gula, dia akan menjadikan racun untuk lambung kita. Tetapi kalau kopi tanpa gula, dia bisa menjadikan obat untuk lambung kita. Jadi minumkan kopi ditambah dengan Bimax, ya, tanpa menggunakan gula. Kalau tidak tahan pahitnya, boleh tambahkan sedikit garam, bukan gula, ya. Minumkan setiap kali jeda setelah sarapan pagi, kurang lebih jam 8, jam 9, dan kemudian pada saat asar, ya. Maka insya Allah setelah meminumkan 2-3 hari, tubuh kita akan mulai banyak fit, bertenaga, tidak lemes lagi. Kemudian pastikan waktu makan kita di jam-jam yang tepat. Sarapan pagi sebelum jam 7, makan siang sebelum jam 1, makan malam sebelum jam 7. Ya. Malam hari sebelum tidur malam, disarankan meminumkan Bimax 2 kapsul untuk mendapatkan manfaat tidur malam yang berkualitas. Apa lagi nih? Bertanya, untuk orang yang baru saja sembuh dari sakit, namun masih merasa mudah lelah. Ini efek trauma, ya. Trauma, orang yang barusan sakit ini masih dalam fase regenerasi. Ya, jadi mungkin tubuhnya masih belum komplit untuk produksi sel yang rusak. Disarankan untuk meminumkan malam sebelum tidur, ya, Bimax 2 kapsul, ya, lanjutkan meminumkan madu seduh air putih hangat. Pagi hari perut kosong, minumkan Bimax 2 kapsul, lanjutkan meminumkan LVN kolagen. Sore hari meminumkan Hapspro 2 kapsul untuk mendukung proses regenerasi yang lebih cepat. Ada lagi, saya badannya sudah ya ini tadi. Apa ini kira-kira? Saya sakit di bagian tulang pinggang dan tulang panggul, bagian belakang sampai ke tulang paha, terus ke kaki, sehingga sudah hampir 2 tahun. Ini sama dengan saraf kejepit tadi.
kosongkan pagi hari dengan tidak mengkonsumsikan masakan, tetapi dengan mengkonsumsikan jus buah ditambah dengan L-Vien kolagen. Makan siang dan makan malam seperti biasanya, pastikan tepat pada waktu makannya. Setiap kali setelah makan minum Ecovico ya. Jadi terapinya sama dengan saraf tulang belakang. Nah, ini ada yang bertanya masalah stroke. Untuk stroke minumnya Bimex campur herba apa saja. Nah, stroke ini penyakit komplikasi ya. Ada kardiovaskuler, ada masalah pencernaan, ada masalah ginjal, ada masalah jantung. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya berbagai macam metode untuk pengobatan penyakit stroke. Yang pertama, karena adanya penyumbatan pembuluh darah, kita bisa meminumkan pagi hari perut kosong untuk pasien penyakit stroke, meminumkan infus Bimex yang ditambahkan L-Vien kolagen. Jadi kita infuskan Bimex semalaman, besok paginya kita pisahkan ampasnya, air infusnya kita campurkan L-Vien kolagen. Ini sangat bagus untuk membersihkan pembuluh darah yang tersumbat yang ada di dalam tubuh kita yang menyebabkan adanya kelumpuhan. Kemudian siang hari untuk bisa mendukung pergerakan pasien supaya bisa segera bergerak kembali, meminumkan yang namanya Bimex potensial. Bagaimana cara bikin Bimex potensial? Siapkan botol 500 ml, isi airnya separuh dahulu, tambahkan Bimex 2 kapsul, tambahkan jeruk nipis, tambahkan dengan madu, ya. Kemudian kita kocokkan kurang lebih 300 kali kocokan. Setelah itu baru dipenuhin airnya. Nah, 500 ml larutan Bimex potensial ini diminumkan sepanjang hari, mulai jam 9 pagi sampai sore hari. Jadi diminumkan sedikit-sedikit, ya. Dia bersifat nanopartikel. Dia akan mendukung pergerakan tubuh kita supaya mudah bergerak. Jadi alhamdulillah ada orang yang sudah 7 tahun tangannya sudah begini karena stroke ya. Sudah 1 bulan meminumkan Bimex potensial, bisa nyetir lagi sekarang ya, alhamdulillah. Bahkan kalau untuk yang stroke-nya masih awal ya, mungkin hanya membutuhkan beberapa hari sudah bisa bergerak dengan lancar kembali. Malam hari atau mungkin sore hari menjelang petang boleh menambahkan minum Hapspro 2 kapsul. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimex 2 kapsul. Itu adalah untuk penanganan masalah stroke ya. Apalagi nih? Untuk sakit batuk dan mau muntah dan kena virus ya, apakah Bimex bisa diminumkan dengan red wine? Ya, red wine termasuk madu ya, madu ditambah dengan buah merah. Jadi untuk masalah batuk ini ada 2 macam sebab batuk, karena masalah ginjal yang tidak bisa menyeimbangkan suhu dan masalah asam lambung. Nah, kalau tadi ada batuk diikuti dengan mual, berarti ini adalah batuk disebabkan karena masalah asam lambung yang naik ke atas atau GERD ya. Maka untuk menyeimbangkan asam lambung, kita bisa biasanya menggunakan Bimex, diseduhkan sedikit air putih. Jadi boleh dicampurkan kopi boleh, atau Bimexnya kita buka, tambahkan dengan 5 sampai 10 sendok makan air hangat ya. Tambahkan sejimpit garam. Atau biasanya teman-teman mencampurkan Bimex dan Hapspro, campurkan sedikit air hangat, tambahkan sedikit garam, diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, atau sebelum makan malam. Atau boleh juga dengan mencampurkan kopi dan Bimex diminumkan pagi dan sore, setelah sarapan pagi dan setelah pada saat asar ya, itu bisa untuk meredakan batuk. Dan setiap kali sebelum tidur malam meminumkan Evitgo. Orang yang mempunyai masalah paru-paru, batuk tidak kunjung sembuh ya, sebelum tidur malam meminumkan Evitgo atau setiap susu murni cair ya, itu bisa meredakan atau bisa mengobati masalah saluran pencernaan, saluran pernafasan dan masalah batuk. Jadi saya kembalikan lagi, batuk tadi ada 2 macam. Penyebabnya adalah masalah dari ginjal dan ada masalah dari lambung. Kalau tadi dikeluhkan ada masalah juga sesak nafas dan mual, maka ini adalah batuk disebabkan karena masalah asam lambung. Jadi bisa dengan menggunakan Bimex ditambahkan Hapspro, seduh air putih hangat sedikit, tambah sedikit garam, minumkan setiap kali sebelum makan pagi, makan siang, makan malam. Sebelum tidur malam meminumkan Evitgo. Jika Anda suka kopi, boleh minumkan kopi hitam pahit tambah Bimex, diminumkan pagi dan sore, malam hari sebelum tidur malam meminumkan Evitgo. Itu adalah untuk penanganan masalah batuk ya.
Mana lagi nih? Biasanya saya dibantu. Susah untuk dibaca sendiri. Anak usia 2 tahun, berat badan. Ustadz, ini kita sampai jam 14 ya? Oh, boleh. Sudah jam 14 nih. Oh, 2 menit Oh, lagi. oh, udah mulai lagi. Ya udah closing aja Ustadz, 2 menit lagi buat closing Ya, aja ya. yeah. Jadi mitra PTBS sekalian ya, mengingat kita sekarang masuk suhu cuaca yang tidak menentu, paginya panas, terik, siangnya hujan. Tadi dikatakan hujan kena kepala, apakah bisa menjadikan pusing? Memang di ubun-ubun kepala ini adalah merupakan tempat keluarnya panas tubuh kita. Jadi kalau hujan gerimis, jangan hujan-hujanan. Tapi kalau hujannya langsung deras, boleh dibasahin kepalanya. Bahkan disunahkan kalau hujan deras, hujan-hujanan. Jadi tidak masalah. Kemudian jangan doakan yang jelek. Jangan hujan-hujanan nanti malah sakit. Itu malah jadi jelek. Tapi doakan yang baik. Hujan-hujanan supaya pinter begitu ya. Nah, itu adalah mitos untuk kalau hujan bikin sakit ya. Boleh. Asalkan pada saat gerimis, jangan terkena di kepala. Kalau sudah hujan deras, boleh dibasahin masalah kepalanya. Kemudian pastikan karena adalah masalah pencernaan dan masalah suhu, bisa dengan adanya meminumkan Bimax ditambahkan Habspro yang diseduhkan air putih hangat atau Bimax dicampurkan dengan kopi untuk diminumkan di sepanjang hari. Apakah pagi dan sore ya untuk bisa mencegah sakitnya tubuh kita. Ya, kemudian setiap kali malam sebelum tidur malam pastikan minum Bimax 2 kapsul supaya apa? Tidur malam kita ini mampu merecovery kerusakan-kerusakan tubuh kita sepanjang harinya. Besok paginya bisa mendapatkan hidup yang lebih sehat, bisa mendapatkan hidup yang senantiasa tidak pernah mendapatkan keluhan. Banyak minum air putih, makan tepat pada waktunya, insya Allah kita akan sehat sepanjang usia. Jadi saya mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten, mohon pamit. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum.